Masuk. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Ya, Bagaimana kabarnya? alhamdulillah baik. Hari ini bagaimana? Kurang senang, Kurang senangnya itu seperti apa? sulit sekali. Sulit dijelaskan. Bisa didetailin lagi nggak? Tidak dijelaskan ataupun lagi sulitnya itu seperti apa? Lagi capek aja sih. Capek. Capek dalam hal apa? Dalam hal pekerjaan. Emang pekerjaannya sekarang apa? Jadi guru. Nah, sekarang dia itu jadi guru honorer, Ya, terus lagi ngerasa capek dalam khususnya dalam pekerjaan. Terus dari segi kesehatan juga sama. Untuk hari-harinya itu dia biasanya seperti apa? jalan ya seperti biasanya. Tapi kadang suka capek. Jadi lebih capeknya tuh capek ke bukan fisik ya, Iya, capek aja. Itu gara-gara apa eksternal dari luar atau emang capeknya itu dari pekerjaan? Mungkin masalah di pekerjaan atau masalah di luar dari luar kerjaan sih, terutama dalam keluarga. keluarga. Permasalahannya itu seperti apa? Jelasin aja. Boleh. Jadi tuh utamanya mah masalahnya tuh kan dia teh mau nonton konser pop ya. Nah, dia teh udah persiapan, udah semuanya udah siap, udah tinggal beli tiketnya dan berangkat. Nah, pas izin malah tidak diizinkan oleh mama terutama, sampai bawa-bawa agama. Berarti dia itu kecewa dengan mama karena tidak diizinkannya nonton konser, apalagi berkaitannya dengan agama. Coba mama kalau misalkan lagi pas waktu itu ngelarang itu, dia bilangnya apa? Katanya, kok kamu malah lebih memilih orang kafir daripada memperdalam ilmu agama, sedangkan kan K-pop itu bukan dari agama atau enggaknya gitu, dari karyanya dia suka. Terus setelah biasanya kan kalau berarti sekarang komunikasi sama ibu kurang agak kaku ya, karena biasanya karena keluhan kan. Nah, ketika ngobrol itu kan biasanya marah-marah, kan suka kesel tuh. Biasanya dia tuh ngapain ketika mulai ngerasa marah? Nangis. Berarti meluapkan emosinya itu dengan nangis. Terus pernah nggak tiba-tiba bad mood aja, padahal bukan semenjak dari hal itu, pernah nggak marah-marah di rumah, entah itu mungkin hal sepele pun bisa jadi marah? Sering. Nah, sekarang sejak kapan sih mulai kayak gitu, mulai perasaan itu berubah? Sejak 17-an. 17-an. Bisa dijelasin nggak awalnya tuh, titik awal itu seperti apa, bisa sampai kayak sama ibu itu kurang enak gitu untuk berkomunikasi? Jadi kan kalau dia cerita ke mama gitu, kadang suka nggak direspon, terus malah lebih diresponnya oleh nenek gitu. Dia cerita, nenek curhat sama nenek, sama mama tuh kayak itu mah lebih apa sih, lebih ke gampang, lebih susahan mama waktu dulu gitu, supaya banding-bandingin lah.
Berarti dia itu pengennya tuh sama ibu itu komunikasinya lancar gitu, diperhatiin. Oke. Ada lagi nggak penyebabnya? Berarti emang dari awal itu komunikasi dari segi. Terus sekarang mungkin kalau menurut dia Mamang itu seperti apa sih? Kalau kalau dia lihat gitu dari yang sekarang. Jadi mama itu Iya. bantuin di rumah. Oke. Sebenarnya tahu nggak itu kekhawatiran seorang ibu. Yang pertama tadi kan dia mau nonton konser. Sedangkan nonton konser itu kan pasti beda kota, betul? Nah terus di situ ibu bilang kenapa kamu lebih mementingkan orang itu? Itu bukan berarti dari orang itunya atau dari agama, tapi dari segi keselamatan dia, kesehatan dia seperti itu. Nah di sini mungkin ada dua permasalahan. Yaitu pertama dari dia pengennya nonton karena itu kan sesuatu kesukaan dia. Dan yang kedua itu ibu khawatir juga dengan dia nantinya ketika konser takutnya seperti apa, kan itu juga cukup jauh dari pengawasan orang tua. Nah terus kalau misalkan keluhan nih udah mulai marah-marah, itu biasanya dia ngapain buat ngilangin rasa stresnya, emosi Kadang nangis sampai ketiduran. sampai ketiduran? Itu saya juga nggak ngerti ya, kalau misalkan lagi marah emang susah gitu diluapkan, sampai berpikir juga udahlah nangis gitu. Tapi gak apa-apa, itu suatu tindakan yang cukup bagus, tidak melukai diri, tidak juga merugikan orang. Nah bagaimana kalau misalkan ketika mulai kesel gitu dialihkan, entah itu dengan cara misalkan menulis buku, bernyanyi, bermain game, entah itu main boneka, slime ataupun bagaimana. Itu menurut dia bagaimana? Udah pernah dicoba nggak metode penghilangkan? Iya. Biasanya main HP sih, terus menjauh dari orang-orang di kamar. Me time gitu ya. Oke. Nah dari kan sekarang kurang enak gitu ya komunikasi sama ibu. Nah, keinginan dia itu kayak gimana sih? Intinya ingin dimengerti sih sama mama. Terus kalau cerita tuh pengennya tuh didengar, terus dikasih saran gimana baiknya. Jangan sambil misalkan dia cerita malah main HP gitu, cuma memperhatikan kalau dia bicara. Oke. Nah, jadi dia itu kalau misalkan udah mulai sendiri itu biasanya karena emang ngerasa sendiri gitu ya dulu. Ya. Ada orang tua tuh kayaknya harus memang ngobrol, diperhatiin gitu ya, saling terbuka gitu lah. Nah, saya juga mengerti pada posisi seperti itu bagaimana rasanya. Nah, menurut kamu hal seperti apa sih yang bisa membuat kamu lebih tenang? Tidur ya, Iya. main HP gitu. Iya, main HP tidur. Oke. Menurut dia dengan mengabaikan ibu terus main HP tidur itu baik nggak sih buat dia? Itu sih nggak baik ya. Ya, jadi kalau diabaikan pun pasti akan marah-marah gitu. Jadi harus ditindak. Berarti di sini menurut dia itu kurang diperhatiin. Dia itu pengennya tuh komunikasi berjalan lancar, enak, saling terbuka sama ibu. Tapi di sisi lain ibu juga ingin ada hal yang terbaik buat dia. Terus tadi juga dipicu lagi oleh ketika dia kecewa saat ingin menonton konser dan ibu. Nah sebetulnya itu adalah suatu tindakan kekhawatiran semua orang tua. Nah, tinggal bagaimana kita meresponnya. Kadang ketika kita merespon dengan emosi, marah ataupun kecewa, itu akan memiliki timbal balik
timbal balik ke depannya kurang bagus. Tapi jika kita meresponnya dengan positif, misalkan orang tua itu kan sudah berkata seperti ini, seperti itu, kita terima saja. Nah, biarkan orang tua itu didengar oleh kita. Ketika kita sudah mulai mendengar mereka, mereka pun akan terbuka dengan kita. Nah, bagaimana kalau nanti kita belajar cara berkomunikasi yang baik agar nanti ngobrol sama ibu lebih enak? Bersedia atau tidak? Bisa kita mulai mungkin di sesi ke depan. Kalau begitu kita mulai untuk latihan komunikasinya itu di minggu depan di sesi selanjutnya. Baik. Nah, sekarang bagaimana perasaannya? Setelah mungkin ada sedikit masukan atau bagaimana? Udah lega, jadi nonton konser tuh bukan harus duduk buat nonton gitu. Iya. Nonton lebih enak. Jadi sebenarnya orang tua itu marah-marah kadang itu bentuk dari perhatian orang tua. Nah, sekarang saya rangkum saja ya dari obrolan tadi. Dia sudah bagus, saya sangat bagus karena sudah mulai terbuka. Nah, yang pertama dia itu sebenarnya kecewa karena tidak diizinkan orang tua untuk menonton konser. Lalu dia itu sebenarnya ingin banget untuk diperhatiin, untuk ngobrol saling terbuka lah sama orang tua. Nah, tapi di sisi lain orang tua itu memiliki kekhawatiran lebih kepada dia. Jadi timbal baliknya itu malah saling emosi, saling kurang bagus dari pengambilan keputusan. Nah, kalau gitu minggu depan di sesi selanjutnya kita akan memulai cara berkomunikasi yang baik dan benar agar komunikasi dengan ibu dan dia semakin baik. Oke, kalau gitu terima kasih.